Halo, selamat pagi anak-anakku yang baik kelas 1. Apa kabarnya nak? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat, rajin belajar ya. Oke anak-anakku yang baik, sebelum belajar mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberikan kami rahmat kesehatan dan segala berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Kami hendak belajar ya Bapa, berkatilah kami anak-anak-Mu sehingga kami dapat belajar dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini kita akan belajar yaitu tentang 3 orang Majus dari timur. Ya, pada minggu yang lalu itu kita telah mempelajari yaitu tentang para gembala. Mengingatkan kembali bahwa para gembala lah yang pertama sekali mengetahui kelahiran Yesus. 3 raja dari timur disebut juga dengan orang Majus. Maka nama ketiga raja dari timur adalah 1 Baltasar, 2 Melkior, dan 3 adalah Kaspar. 3 raja dari timur merupakan orang yang ahli dalam ilmu perbintangan. Maka anak-anakku yang baik, sebelum bertemu Yesus yang masih bayi, ketiga raja dari timur datang ke tempat Herodes untuk menyanyikan keberadaan raja yang baru saja dilahirkan. Raja yang dimaksud adalah Yesus. Maka dalam cerita nanti ada ibu buat dramanya atau videonya ya nak. Herodes meminta agar 3 raja dari timur segera mencari Yesus yang masih bayi ke Bethlehem, lalu memberitahukan kepadanya agar bisa menyembah. Namun hal ini merupakan alasan Herodes. Dia menemukan Yesus yang masih bayi agar dapat dibinasakan oleh Herodes. Maka ketiga raja dari timur kemudian pergi untuk melihat keberadaan Yesus dengan mengikuti arah bintang yang sangat besar. Maka bintanglah sebagai penunjuk bagi orang Majus untuk menemukan keberadaan Yesus yang lahir di kandang Bethlehem. Maka setelah sampai para Majus itu di hadapan bayi Yesus, ya para raja dari timur langsung menyembahnya dengan rasa bahagia. Maka ketiga raja dari timur itu mempersembahkan 1 emas, 2 kemenyan, dan 3 mur sebagai bentuk syukur atas kelahiran Sang Mesias. Nah, setelah ketiga raja dari timur bertemu dengan Yesus yang masih bayi itu, maka mereka pulang melalui jalan lain. Mengapa nak? Agar tidak kembali untuk menemui Herodes karena telah diperingatkan dalam mimpi. Maka anak-anakku yang baik, apa teladan yang dapat kita tiru dari sikap 3 raja dari timur adalah sikap penyembahan dan memberi persembahan yang tulus kepada Tuhan Yesus. Maka mari persembahkan kepada Tuhan dengan tulus semuanya dalam hidupmu, yaitu apa yang ada dalam dirimu. Sekian dan terima kasih. Ibu akan membuat video tentang kisah 3 raja dari timur. Oke. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda.
Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi, dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret.